Shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Baik kita masih secara online Bapak Ibu, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Dan saya percaya kuasa Tuhan boleh menjamah kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini ya Bapak, kami masih boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarpun kami pada hari ini masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mampu menjamah, Engkau mampu memulihkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengah hingga pada akhir, dan hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasanya. Terima kasih ya Bapak. Nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Tuhan Yesus baik, dahulu sekarang sampai selama-lamanya Dia baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu lalu bagianmu. Lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama kita katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
memberikan hidupnya hanya bagi kami, menebus setiap kami orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Layaklah Engkau kami kasihi, layaklah Engkau kami cintai di dalam segenap hati kami ya Bapa.
segenap hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu serta kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami menyaksikan Tuhan semua kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami mau mengatakan bahwa sungguh kami mengasihi Engkau. Kami mau mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini kebenaran-Mu boleh disampaikan. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu boleh ditabur dengan kuasa Roh Kudus-Mu, akan memberikan setiap kami pengertian dan pewahyuan Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, yang Tuhan mau ajarkan kami Tuhan pada hari ini akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati seluruh umat-Mu yang memperhatikan dan mendengar firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikannya, kasih setianya di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan memperhatikan satu cerita atau sebuah peristiwa yang sangat menarik menurut saya. Tentang satu sosok pribadi yang bernama Zakheus. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di situ menceritakan bagaimana Zakheus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami sebuah perubahan hidup yang begitu luar biasa. Boleh dikatakan berbalik 180 derajat daripada kehidupannya yang sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Yesus dalam pelayanannya ke kota Yeriko, Yesus pada waktu itu telah dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Sehingga kehadirannya menjadi penantian masyarakat yang ada di Yeriko. Mereka mungkin mengeluh-ngeluhkan akan kedatangan Tuhan. Dan pada saat itu kalau kita melihat ceritanya di Lukas 19 bahwa ada begitu banyak orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan tidak terkecuali ada satu pribadi yang bernama Zakheus. Di dalam Lukas 19 saya akan mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan supaya kita lebih paham apa yang Tuhan akan ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, sampai ayat ke-5 dulu kita melihat di sini. Nah, Zakheus adalah satu sosok pribadi yang boleh dikatakan adalah musuh atau pengkhianat dari bangsanya sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Karena Zakheus adalah sebagai seorang kepala pemungut cukai bagi penjajah atau kerajaan Roma yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Zakheus boleh dikatakan adalah pengkhianat bangsanya karena dia memungut cukai yang akan diserahkan kepada pemerintahan Roma atau pemerintahan Romawi. Boleh dikatakan dia adalah menjadi musuh bagi masyarakat yang ada di kota Yeriko. Dan orang-orang tidak menyukai dia karena pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Nah, tetapi ada yang menarik di sini. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yeriko, dia memiliki sebuah kerinduan yang begitu luar biasa untuk melihat bagaimana sih, siapa sih Yesus ini. Dan keingintahuannya ini mendorong dia untuk berusaha melihat Yesus apapun caranya. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa dia ini bukan perawakannya, bukan tinggi besar, tapi dia justru adalah seorang yang berbadan pendek. Kekurangan badannya pendek. Sehingga kalau di dalam kerumunan orang banyak, rasanya adalah sesuatu hal yang mustahil untuk dia bisa melihat Yesus. Karena memang pada waktu itu orang berkerumun. Orang begitu banyak untuk menantikan Yesus lewat ke kota Yeriko. Tapi apa yang terjadi, kita bisa belajar, kita melihat dari Zakheus ini, bahwa ketika dia tahu kelemahannya, dia badannya pendek, dia tidak mungkin bisa menerobos pagar
betis orang-orang yang ada di situ yang begitu banyak. Ya. Tapi kita lihat di situ ketika dia tidak berhasil ya untuk mendekati Yesus dan melihat Yesus, dia berlari dikatakan. Ya. Dia berlari, ia mendahului orang banyak lalu apa? Memanjat pohon ara. Ya. Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Nah, satu pemandangan yang kalau kita bisa berkata ini adalah sesuatu hal yang lucu, ya. Seorang yang sudah dewasa, ya, badan pendek, ya, naik ke atas pohon ara. Bukan ini sesuatu hal yang lucu, saudaraku. Tapi kita melihat di sini ada sebuah sikap yang luar biasa dari Zakius yang bisa kita pelajari. Adalah sebuah sikap kesungguhannya untuk melihat Yesus. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya pada masa sekarang ini. Adakah kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Zakius? Apakah kita terlalu banyak alasan sehingga kita tidak peduli lagi dengan keberadaan Tuhan? Sehingga ketika jam-jam ibadah, kita tidak datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Zakius ini menarik perhatian Tuhan Yesus. Secara logikanya, Zakius yang pendek ada di atas pohon ara. Rasanya ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk menjadi perhatian ketika seseorang lewat dalam keadaan yang ramai. Apalagi pasti yang menyambut Yesus itu ada orang-orang yang ada di pinggir jalan yang berkerumun itu bukan orang-orang yang mungkin ada juga orang yang biasa, masyarakat biasa, tapi juga di situ pasti ada tokoh-tokoh agama, ada orang-orang yang terhormat, tokoh masyarakat. Ya, karena Yesus memang sudah populer, sudah begitu terkenal. Tapi justru di sini kita melihat Yesus itu memandang ke atas pohon ara. Dan dia memperhatikan Zakius yang rindu untuk melihat dia. Dan di sini kita belajar, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memperhatikan justru kepada orang-orang yang tidak diperhatikan. Untuk Yesus mau menunjukkan kasihnya yang luar biasa, bukan seperti kasih manusia yang memandang manusia itu oleh karena kondisi fisiknya, oleh karena keadaannya, oleh karena dia orang terpandang dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan justru orang-orang yang dianggap musuh, orang-orang yang dianggap adalah sampah dalam masyarakat, ya pengkhianat dan lain sebagainya. Nah, kita melihat di sini kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Zakius ini menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, ada kita banyak orang percaya, orang Kristen pada masa sekarang ini datang beribadah kepada Tuhan hanya sebatas sebuah formalitas, sebuah rutinitas kekristenan tanpa membawa sebuah hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Maka tidak heran banyak orang Kristen yang datang beribadah tapi tidak mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Tidak mengalami yang namanya pertobatan. Beribadah, datang ke gereja. Tetapi dosa tetap dilakukan. Nah ini, tapi kita melihat bahwa Zakius dia mengalami sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Pertobatan. Yang dalam arti kata dia meninggalkan pekerjaannya yang lama sebagai seorang pemungut cukai. Dan yang lebih luar biasa dia melakukan kebaikan. Inilah arti pertobatan yang sesungguhnya. Dia meninggalkan pekerjaannya yang lama yang dipandang sebagai musuh daripada masyarakat, bangsanya sendiri. Tapi dia juga melakukan, dia katakan apa di situ kepada Yesus bahwa Tuhan, di ayat ke-8, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, saudaraku.
Nah, kita melihat di sini pertobatan daripada Zakius ini benar-benar dinyatakan. Bukan hanya meninggalkan perbuatannya atau pekerjaan yang lama atau dosa, tetapi juga dia melakukan kebaikan. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, lewat apa yang dilakukan oleh Zakius, apa yang dia katakan. Sampai Yesus berkata kepadanya di ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ini luar biasa. Sampai Yesus mengatakan Zakius yang adalah seorang pendosa, seorang pemungut cukai, dia disebut anak Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah mendapatkan sebuah sebutan adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Jadi boleh dikatakan bahwa Zakius ini adalah menunjukkan sebuah iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan mari saudaraku, kita yang sebagai orang Kristen pada masa sekarang ini kita belajar memiliki sebuah sikap. Ketika datang sama Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh, rindukan pertemuan dengan Tuhan. Maka kita akan melihat pertemuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan merubahkan kehidupan kita. Akan membuat kita benar-benar hidup di dalam pertobatan. Bukankah firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Bukan kita beribadah tetapi kita tetap melakukan dosa. Dalam arti kata bahwa pertobatan itu tidak ditentukan dengan seberapa seringnya kita datang beribadah. Seberapa seringnya kita ke gereja. Tetapi sebuah pertobatan dan perubahan hidup itu terjadi, itu adalah seberapa dalamnya kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Seberapa kita telah bertemu dengan Tuhan. Bukan seberapa banyak kita, berapa kali kita datang beribadah, bukan. Tapi kualitasnya itu. Tuhan melihat kualitas kita datang kepada Tuhan. Nah itu kita belajar ya. Dan yang ke-10 dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Di sini Yesus menunjukkan kepada kita. Dan ini harus kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan. Ya. Kita dulu juga adalah bagian daripada dosa. Kita juga dulu adalah seperti Zakius, ya, sebagai pendosa. Tapi Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan telah mengampuni kita. Harusnya kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Nah, kita belajar bukan hanya memperhatikan orang-orang yang layak diperhatikan, tapi justru orang-orang yang dianggap tidak layak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang Kristen. Sehingga sungguh nyata perbedaan antara orang-orang yang menyembah Tuhan yang benar dengan tidak. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah saudaraku, ini sangat bertentangan dengan hukum dunia ini. Kalau kita sering mendengar dunia berkata kalau kamu baik saya akan baik, kalau kamu jahat saya akan lebih jahat. Tapi Yesus mengajarkan kita tidak. Justru kita diajar untuk mengasihi. Bukan hanya orang yang tidak diperhatikan, tapi kalau di dalam Matius 5 justru kita diajar untuk mengasihi musuh kita, orang yang membenci kita. Nah di sini letak perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan yang benar dengan yang tidak. Ya. Ada begitu banyak yang terjadi, ya, sesuatu yang tidak sama, ya, dianggap musuh dan dianggap perlu dimusnahkan dan lain sebagainya. Saudara, ya. Tapi kita Yesus Tuhan kita luar biasa. Bahkan kepada seorang yang sudah benar-benar dianggap sebagai pengkhianat. Kalau sekarang ini bisa disebut dengan koruptor juga. Ya. Tapi Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau mengubah kehidupannya. Ya.
Tuhan mau menjadikan dia baru, Tuhan mau menyelamatkan, bahkan rumahnya dikatakan berarti seisi rumahnya. Oleh karena seseorang, oleh karena Zakius, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Ya. Mari saudara kita belajar dari firman Tuhan hari ini, ya, bahwa kita harus memiliki sebuah sikap hati yang benar-benar ketika kita datang sama Tuhan, bukan hanya sekedar kita melakukan ya rutinitas, ritual keagamaan kita sebagai orang Kristen, tapi belajar seperti Zakius, ya, dan memiliki sebuah sikap yang begitu penuh kerinduan, ya, untuk datang kepada Tuhan. Dia rindu melihat Tuhan Yesus, dan inilah yang menjadi daya tarik. Ketika kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan tahu, memperhatikan sedemikian rupa kehidupan kita, semua kebutuhan kita. Ya, Tuhan tahu, ya. Dan Tuhan akan perhatikan. Ya. Kalau kita datang dengan sekedar saja, ya, kita tidak merindukan akan pertemuan dengan Tuhan, ya, maka apa yang kita alami, saudaraku, kita tidak akan mengalami perubahan apapun. Sehingga banyak orang yang berpuluh-puluh tahun sudah datang beribadah kepada Tuhan tapi tidak mengalami ya pembaharuan dalam hidupnya. Tetap melakukan dosa, ya, tetap melakukan kejahatan. Nah, kita belajar hari ini bahwa melalui kisah Zakius ini, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, kita bawa hati yang rindu selalu memiliki pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar seperti Tuhan mengasihi, ya, meskipun sesuatu yang dianggap tidak layak untuk dikasihi. Ya, Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya. Ya, meskipun pada waktu itu dia dicibir bahwa dia seorang rabi kok mau menumpang di rumah seorang pendosa. Ya, tapi di sinilah luar biasanya Tuhan Yesus kita. Ya, dia tidak memandang ya, siapa dirimu, bagaimana keadaanmu, tetapi adalah kerinduan hatimu untuk datang sama Tuhan. Ya. Baik, puji Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk memperhatikan dan belajar firman Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku, ya, atas apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Kita mau seperti Zakius dan juga kita mau seperti Tuhan Yesus. Ya, kita belajar. Baik, puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan firman-Nya dengan tepat, ya, sehingga kehidupan kita boleh terus ya memuliakan nama Tuhan, ya, terus menghasilkan buah-buah pertobatan yang dapat dirasakan, yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga ya banyak orang yang akan menjadi percaya kepada Tuhan, ya, lewat kehidupan kita. Baik, puji Tuhan, saya undang kita semuanya, Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu malam hari ini yang Kau sampaikan. Kiranya Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh Zakius, yaitu sebuah sikap hati yang benar-benar rindu untuk bertemu dengan Engkau, sehingga Kau memperhatikannya. Meskipun orang-orang di sekelilingnya tidak memperhatikan dia, Tuhan. Bahkan dia dianggap musuh, dia dianggap pengkhianat bagi bangsanya, karena dia seorang kepala pemungut cukai. Tapi Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memperhatikan Zakius, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga mau bukan hanya sebatas menyandang predikat orang Kristen, tapi kami rindu Tuhan untuk selalu memiliki pertemuan secara pribadi dengan Engkau setiap hari, Bapa. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu, memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami ini, Tuhan, kami percaya itu akan membuat Engkau, Tuhan, memperhatikan setiap kehidupan kami. Dan Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami melihat ada perubahan demi perubahan yang kami alami. Bukan hanya perubahan secara ekonomi, bukan hanya perubahan yang bersifat jasmani dan lain sebagainya, tapi adalah perubahan-perubahan sikap kami, perasaan kami, pikiran kami, Tuhan, akan mengalami perubahan. Karakter kami, Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah kami benar-benar
memahami sebuah arti pertobatan dalam hidup kami. Bukan hanya sebatas perkataan Tuhan, tetapi kami benar-benar meninggalkan semua perbuatan dosa kami yang lama dan kami mau melakukan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu hari ini itu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, pada kehidupan umat-Mu. Biarlah kami boleh bersama bertumbuh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan orang-orang menyaksikan akan kasih Engkau Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa hari ini buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka dalam semua aktivitas kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hidup umat-Mu. Engkau memberkati mereka, keluar masuk mereka Tuhan lindungi dan jagai. Tuhan memberkati mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Tuhan melindungi dari semua yang jahat. Tuhan melindungi dari semua mara bahaya. Tuhan melindungi dari semua yang tidak baik. Kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu Bapa. Berikan kesehatan yang baik Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, ya Bapak Gembala kami Pak Thomas Hendarta. Kiranya Tuhan terus menyembuhkan, memulihkan keadaannya. Engkau terus memberikan kekuatan, memberi dia semangat ya Tuhan. Memberi dia sukacita dan damai sejahtera-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan atas seluruh kehidupannya. Kami juga berdoa bagi keluarganya, Tuhan juga memberkati apa yang mereka perlukan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan yang menyediakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan pulang dengan membawa berkat daripada Engkau. Mari saudaraku dengan iman percaya angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah dan pulanglah dengan berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya ini diberkati bersama, katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.